Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Nilai dan kemuliaan satu ilmu sangat tergantung dari kandungan ilmu itu sendiri. Apa yang sedang akan kita bicarakan ini adalah berkaitan dengan ilmu tauhid, yang mudah-mudahan kita dapat terus meningkatkan pengetahuan dan amal yang berkaitan dengan tauhid agar kita menjadi hamba Allah yang kemudian tunduk kepada Allah dalam hidup yang sekali ini menjalankan syariat Allah secara benar. Karena saudara sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali ditugaskan oleh Allah untuk membimbing umat manusia ini, maka yang pertama kali beliau serukan kepada umat manusia agar mentauhidkan Allah SWT. Beliau selalu mengucapkan di dalam dakwah-dakwahnya, Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Seluruh para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada tauhid. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, di mana Allah menyebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali aku perintahkan kepadanya untuk menyerukan kepada manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah SWT semata. Ikhwani barakallahu fikum, makanya kalau kita ingin melihat satu ajaran, satu kelompok, satu pemikiran, atau satu aliran bahkan, maka kita harus melihat bagaimana pemahamannya terhadap akidah ini. Bila akidahnya benar, maka indikasi kelompok pemahaman dan aliran itu akan mengarah ke arah yang benar. Bila ketika itu mengalami suatu masalah, maka itu akan berarti pemahaman, pemikiran kelompok itu akan bermasalah pula. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, Al-Quran yang kemudian menjadi pedoman buat kita ini menetapkan tauhid ini dalam rangka pembinaan umat pada masa di Mekah, ya disebut dengan Fatrah Makkiyah. Itu ada sekitar 84 surat yang turun di Mekah, dan selebihnya turun di Madinah ataupun masa setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu. Sehingga begitu pentingnya tauhid ini, sehingga mendapatkan porsi yang paling besar dari Al-Quran ini, yang harusnya kita juga memberikan perhatian seperti itu. Meskipun kenyataannya banyak umat Islam yang kurang perhatian terhadap ilmu tauhid ini.
yang kurang pendalaman terhadap pemahaman tauhid ini. Akibatnya kemudian kita lihat macam-macam corak di masyarakat kita yang mengatasnamakan Islam, namun kemudian apa yang dipahami dari Islam mereka tidak jarang hanya parsial. Ada yang menekankan sisi sosialnya, ada yang menekankan sisi pendidikan, ada yang menekankan sisi dakwah, ada yang menekankan sisi ekonomi, ada yang menekankan sisi politik. Tetapi ketika kemudian memperhatikan bagaimana pokok-pokok akidahnya, maka seringkali imma kabur wa imma kemudian mengandung masalah. Karena itu ketika ingin kita memperbaiki diri kita, menjaga keutuhan diri kita, maka bagian yang paling utama adalah kepala ini. Makanya kalau kita naik motor disuruh apa? Pakai helm, menjaga supaya kepala yang paling berharga dalam tubuh manusia ini untuk dilindungi. Apabila terjadi apa-apa, maka kepala menjadi yang selamat. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang 5 hal di dalam majmu' fatwanya ketika seseorang ingin mendalami agama. Beliau ibaratkan sebagai satu badan tubuh yang utuh, bahwa kemudian ruhuddin wa tauhid. Pokok agama, ruhnya agama ini ada pada tauhid. Inilah yang kemudian kenapa kita menjadi penting mengkaji tauhid, karena ini ruhnya agama. Yang kedua adalah hayatuddin, kehidupan agama. Artinya kalau orang itu mendapatkan bagian dari pada hal yang kedua ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan di dalam dirinya, dalam agamanya. Yaitu apa? Fahmu ma'anil Quran was sunnah, memahami makna-makna Al-Quran dan sunnah. Dan itu berarti harus terus-menerus kita gali apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan sunnah itu. Ini akan menjadikan hidup dalam agama kita menjadi apa? Menjadi utuh. Kemudian yang ketiga adalah dawauddin. Bagaimanapun manusia hidup, dia butuh obat. Bisa jadi satu kali dia sakit, maka dia butuh obat. Obat di dalam agama ini apa? Yaitu al-fatawa an-nazilah, yaitu fatwa-fatwa yang diberikan oleh para ulama mujtahidin terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat, yang tidak terjadi di masa Rasulullah SAW, para sahabat dan para salafus saleh itu. Terutama masalah-masalah yang modern. Yang ini butuh fatwa, dan itu kita dapatkan dari para mufti yang capable untuk memberikan fatwanya. Ini adalah obat dalam kehidupan kita sekalian. Namanya apa? Dawauddin, obatnya agama. Adapun yang keempat yaitu dauddin, penyakit agama. Ini juga harus kita pahami supaya kita tidak terjerumus ke dalam kubangan penyakit ini. Paling tidak supaya kita tidak tertular penyakit itu. Kalau bisa menghindari sama sekali. Kalau perlu mengobati orang kena penyakit ini. Apa yang dimaksud dengan penyakit agama? Yaitu al-ilmul muhdats. Seluruh ilmu, ajaran, keyakinan yang mengandung penambahan dalam agama, yang disebut dengan bid'ah-bid'ah itu. Seluruh kaitan dengan bid'ah itu adalah kaitan dengan apa? Penyakit dalam agama ini. Yang apabila seseorang terkena penyakit itu harus kita obati dia. Supaya apa? Dia sembuh dari penyakitnya. Kembali kepada sunnah, kembali kepada kebenaran. Nah, al-ilmul muhdats, penyakit penyimpangan aliran-aliran ini di masyarakat kita cukup banyak sekali, yang tidak jarang menyebabkan seseorang bingung melihat macam-macam model ajaran yang ada di masyarakat ini. Dan untuk mengetahui suatu aliran itu menyimpang atau tidak, maka harus dilihat dari sisi apa? Akidahnya. Sehingga karenanya saudara sekalian, dalam bagian yang keempat ini adalah bagian yang perlu juga mendapat perhatian, yaitu mengungkap tentang penyakit-penyakit agama yang kalau kita lihat dalam perjalanan umat manusia cukup panjang, dari mulai kalangan Khawarij sampai Syiah, sampai kemudian Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, dan macam-macam aliran sampai hari ini, yang kemudian di Indonesia ya diperkirakan melebihi 300 macam aliran sesat. Yang itu butuh untuk kemudian dibongkar supaya masyarakat tidak terbawa kepada penyakit aliran sesat ini. Bid'ah-bid'ah yang begitu banyak
yang dibawa oleh aliran-aliran menyimpang ini. Ini yang ketiga, yang keempat. Yang kelima adalah halakuddin, kehancuran agama. Artinya kalau orang sudah masuk ke dalam wilayah ini, maka boleh dikatakan agamanya orang itu sudah hancur. Yaitu apa? As-sihr wal kahana, yaitu sihir dan perdukunan. Makanya di masyarakat kita cukup banyak peredaran sihir dan perdukunan itu, yang harus kemudian bagaimana kita menyelamatkan mereka dengan kita dakwai, dengan kita ajak mereka meninggalkan perilaku yang menyimpang daripada sihir dan perdukunan itu. Nah, karena itu ikhwan barakallahu fikum, untuk semua ini kita butuh pemahaman yang utuh terhadap Islam, dan harus kita mulai dari pemahaman tauhid yang benar. Ya, dan perlu diketahui bahwa kalau saja seseorang datang kepada Al-Quran, kemudian dia mempelajari sendiri, dia tidak akan bisa memahaminya secara utuh. Kecuali kalau dia merujuk kepada Rasulullah SAW. Dan masih banyak hal yang kemudian perlu mendapatkan penjelasan lagi setelah itu oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian perkembangan masyarakat yang kemudian semakin jauh dari bahasa, semakin banyak interaksi sosial dengan kelompok-kelompok lain, budaya-budaya lain, yang menimbulkan banyak masalah di masyarakat, yang kemudian perlu penjelasan lebih jauh lagi oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi ketiga yang dipuji oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Bahwa sebaik-baik manusia yang hidup di masaku, di abadku, dan abad berikutnya, dan abad berikutnya. Karena itu tiga masa ini yang kemudian dikenal dengan masa as-salafus salih, yang kemudian kepada mereka lah kemudian kita banyak menggali ilmu-ilmu din kita ini, supaya kita membawa agama ini secara benar. Sebagaimana pernyataan Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini yang terakhir tidak akan pernah berjaya kecuali kalau mengikuti apa yang pernah dibawa dalam kejayaan umat yang pertama itu. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, apa yang kemudian kita dapatkan dari penjelasan Al-Imam Tahawi umpamanya, bahwa kemudian Al-Quran ini intinya ada 5 bagian. Ya, dan ini bisa menjadi ukuran untuk melihat satu kelompok, satu aliran, satu pemahaman benar atau tidak. Bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Quran? Bahwa intinya ada 5 poin yang ditekankan oleh Al-Quran ini. Yang pertama, kata Imam Tahawi rahimahullah, adalah yaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Yang disebut dengan al-ilmu al-khabari. Ya, al-ilmu al-khabari. Ya, dan ini adalah merupakan suatu berita dari Allah tentang dirinya sendiri, karena manusia tidak akan pernah tahu tentang Allah kecuali diberitahu oleh Allah SWT. Nah, penjelasan Allah tentang dirinya itu lengkap diberikan di dalam Al-Quran, yang kemudian disebut dengan at-tauhid al-ilmi al-khabari, yang sifatnya adalah berita dari Allah, seperti umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, penjelasan bahwa dialah segala puji bagi Tuhan yang telah menciptakan langit, menciptakan seluruh alam semesta dengan segala seginya, baik itu manusianya, binatang-binatangnya, kemudian tumbuh-tumbuhannya, dan macam-macam yang ada dalam kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta ini, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah SWT. Maka kita yakini dialah Allah sang pencipta, dia pula yang memiliki, dia pula yang mengatur semua yang ada dalam kehidupan ini. Dan ini adalah merupakan keyakinan seorang mukmin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia berkaitan dengan tauhid rububiyah, yang kemudian dilanjutkan dengan tauhid al-asma' wa sifat, yaitu seperti umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kita yakini bahwa Allah mempunyai asma' dan sifatnya yang mulia, yang kemudian kita harus yakin dan menerima sifat nama dan sifat itu, agar kemudian menjadi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang semakin dekat sama Allah, dia akan semakin paham tentang Asmaul Husna wa Sifatuh. Dan ini adalah bagian daripada tauhid yang pertama, yang merupakan informasi lengkap yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ikhwani barakallahu fikum, adapun yang kedua adalah at-tauhid al-amali al-qasdi, yaitu sikap manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diarahkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa kita bagaimana menyikapi Allah SWT, bahwa kita harus tunduk patuh untuk selalu beribadah kepada Allah SWT, bukan kepada yang lainnya.
Dan ini tentunya membutuhkan kesadaran kita terus-menerus sehingga kita nyatakan iyyaka na'budu, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ini bagian daripada tauhidul ibadah, atau dikenal juga dengan tauhid al-uluhiyah. Yang itu penjelasan Al-Quran cukup banyak, dan inilah misi utama para nabi, menekankan ibadah hanya tertuju kepada Allah. Sementara kebanyakan manusia justru yang mereka lakukan adalah kemusyrikan. Mereka beribadah kepada selain Allah, kemudian mereka minta kepada selain Allah, mereka mengkultuskan kepada selain Allah. Tidak jarang mereka mengkultuskan langit ataupun matahari ataupun binatang, ya, atau kemudian mengkultuskan hari, mengkultuskan nomor dan lain sebagainya seperti itu. Makanya kita harus kembali kepada Allah SWT, beribadah hanya tertuju kepada Allah, sehingga kemudian kita murnikan Allah sesuai dengan kebesarannya dalam bentuk kita beribadah kepadanya. Itulah yang kemudian bagian kedua daripada tauhidul ibadah. Adapun yang ketiga, yaitu muqtada tauhid. Inti daripada isinya tauhid ini apa? Pelaksanaannya apa? Yaitu menegakkan syariat Allah SWT. Mulai daripada taharah sampai kepada penegakan negara itu. Mulai daripada hal-hal yang berkaitan pribadi sampai menegakkan peradaban umat manusia itu. Ini semua adalah merupakan konsekuensi daripada tauhid. Kita tunduk kepada Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seluruhnya. Makanya Islam bukan cuma teori, Islam bukan cuma hiburan rohani. Islam adalah way of life, pedoman hidup, yang dengan itu menunjukkan bahwa kita tunduk betul kepada Allah, sehingga ketika kemudian berhubungan dengan Allah, hablum minallah, kita mengikuti syariat Allah. Ketika berhubungan dengan manusia, hablum minas, juga kita mengikuti syariat Allah. Sehingga ketika kita kemudian menikah, ketika kita dalam berduka, ketika kita berbisnis, ketika kita berpolitik, ketika kita dalam berbagai macam kehidupan ini, harus kembali kepada syariat Allah SWT. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian yang harus kita tegakkan dalam hidup ini. Kalau benar kita tauhid kita, maka akan benar betul dalam bentuk apa? Pelaksanaan syariat Allah SWT. Inilah bagian yang ketiga, yang kemudian akan menjadi panjang lebar, yang kemudian diterangkan dalam masalah-masalah hukum yang kira-kira jumlah ayatnya mencapai sekitar 500 ayat. Ya, sekitar 500 ayat itu menjelaskan tentang poin-poin rincian syariat yang harus diikuti oleh umat manusia ketika dia meyakini Allah sebagai Tuhannya. Adapun yang keempat, yaitu pemberitahuan dari Allah sebagai balasan bagi orang yang tunduk terhadap tiga hal itu, bahwa tauhid rububiyah dan asma wa sifat dia pahami secara benar, tauhidul ibadah dia jalankan secara benar dalam bentuk keyakinan-keyakinan yang nanti kita akan bahas lebih dalam, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan syariat Allah SWT. Sementara hari ini masih banyak orang yang kemudian mengaku mentauhidkan Allah, mengaku sebagai hamba Allah, tetapi ketika sudah kaitan dengan kehidupan, banyak dari mereka yang menggunakan pikirannya, yang menggunakan pendapatnya, yang mengikuti budaya masyarakatnya, atau kemudian terbawa kepada arus modernisasi dan globalisasi yang terjadi dalam kehidupan modern sekarang ini. Makanya ini adalah satu bagian yang harus kita sadari secara utuh. Bila kita kemudian konsekuen dalam menegakkan tauhid dan menjalankan syariat Allah, maka disitulah Allah akan menjamin kita untuk bahagia di dunia dan kemudian selamat di akhirat. Allah menyebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahwa dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah menyebutkan, barang siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dasarnya iman, ya, maka kemudian berarti tauhid, menegakkan tauhid dia, kemudian dia menjalankan secara benar, maka kemudian Allah akan jamin orang itu hidup di dunianya bahagia, dan di akhiratnya pun akan lebih bahagia lagi. Ikhwani barakallahu fikum, ini adalah bagian yang keempat, merupakan pemberitahuan dari Allah tentang para nabi, tentang para rasul, tentang mereka yang menegakkan keimanan dan syariat Allah SWT. Bagi mereka adalah selalu diberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Adapun yang kelima adalah merupakan informasi dari Allah tentang manusia yang ingkar terhadap tauhid dan kemudian tidak menjalankan syariat Allah SWT. Itulah hakikat orang musyrik, kafir dan sebagainya itu, yang kemudian dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, karena Allah tidak menyukai mereka yang ingkar kepadanya, dan kepada mereka lah Allah kecam
Sehingga Allah menyebutkan di antaranya pada surat Taha ayat 124 125, Allah menyebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya, bahwa barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari ajaran Allah SWT, maka kami akan jadikan hidupnya orang itu gelap gulita, ya, penuh dengan penderitaan, yang kemudian di akhirat mereka akan digiring dalam keadaan buta. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan, kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta, sementara dulu aku dalam keadaan melek? Maka Allah katakan, dulu kalian didatangkan ayat-ayat Allah, tetapi kalian berpaling daripadanya, maka sekarang Allah pun berpaling daripada kalian. Ikhwani barakallahu fikum, ini adalah merupakan satu kesimpulan penting di dalam kita memahami Al-Quran. Tinggal bagaimana nanti rinciannya, itu adalah merupakan bagian dari hal-hal yang harus kita dalami di dalam upaya kita memahami Islam secara utuh. Ala kulli hal, ini sekedar muqaddimah yang kemudian bagi kita sekarang ini adalah bagaimana mengkaji akidah ini secara benar dan utuh dari sumber pertama yang kita ingin dapatkan, yaitu dari para salafus saleh. Di tangan saya insyaallah akan kita bahas pada malam ini dan selanjutnya, yang kemudian ini mudah-mudahan jadi kajian sampai selesai. Ada sekitar 43 poin, ya, yang diringkaskan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin ini dikarang di abad ketiga, karena pengarang buku ini Ibnu Abi Hatim lahir tahun 240, kemudian wafat tahun 327. Dia adalah seorang ulama al-hadis yang kemudian dipuji oleh semua ulama. Bahkan kemudian Ibnu Abi Hatim ini mengarang banyak kitab, dan apa yang beliau dapatkan ini merupakan ringkasan dari apa yang ditelusuri oleh bapaknya dia, Abu Hatim, ya, seorang ulama di abad ketiga, juga wafat tahun 264 Abu Hatim, dan juga gurunya Ibnu Abi Hatim ini yaitu Abu Zur'a Ar-Razi, murid Imam Ahmad rahimahullah, yang juga kemudian menggali ilmu tauhid dari berbagai macam kalangan ulama di seluruh dunia di masa itu, yang beliau juga wafat tahun 277, yang termasuk kategori ulama abad ketiga, yang kesemuanya mereka menggali ilmu tauhid dari ulama-ulama yang ada itu, dan kemudian disimpulkan oleh mereka, yang kemudian ditulis oleh Ibnu Abi Hatim dalam kira-kira 43 poin. Apabila kemudian kita memahami 43 poin ini dalam kajian tauhid, itu artinya kita akan memahami pemahaman akidah salafus saleh yang di abad pertama, kedua, dan ketiga itu. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, karena isinya di dalam buku ini adalah pointer-pointer yang sifatnya adalah pokok-pokok secara global yang perlu penjelasan, maka kesempatan ini akan kita gunakan untuk mempelajari satu poin saja, kemudian kita akan lanjutkan nanti pada poin-poin berikutnya. Yang jelas ikhwan barakallahu fikum, buku ini adalah merupakan buku yang simple, kecil, tetapi isinya sangat dalam dan menyeluruh untuk menggambarkan keutuhan daripada pemahaman tauhid yang ada pada para salafus saleh, yang kemudian diungkapkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam karangannya ini. Dan tentunya Ibnu Abi Hatim adalah seorang ulama yang dipersiapkan oleh bapaknya, karena bapaknya ulama besar al-hadis, yang kemudian anaknya pertama kali didorong untuk hafal Quran, kemudian diajarkan berbagai macam ilmu yang kemudian dimiliki oleh bapaknya ketika umur 15 tahun. Baru kemudian oleh bapaknya diajak keliling untuk mendalami ilmu. Ya, yang kemudian beliau diajak oleh bapaknya pertama kali haji. Berangkat haji, kemudian pas nyampe mendekati Mekah, ya, beliau ihtilam, mimpi, menunjukkan sudah masa baligh. Sehingga bapaknya senang sekali karena anaknya berarti memang sudah jatuh wajib haji. Pada saat yang sama mereka sudah mencapai Mekah. Sehingga kemudian bapak dan anak ini menjalankan ibadah haji. Setelah selesai baru mereka menuju ke Mesir untuk menggali dari ulama-ulama Mesir. Kira-kira di Mesir mereka menggali dari ulama sana selama sekitar 7 bulan. Ya, bapak sama anak ini menggali dari ulama-ulama di Mesir
kira-kira selama 7 bulan. Nah setelah itu dalam proses mereka belajar, Ibnu Abi Hatim menceritakan bagaimana kesungguhan orang tuanya bersama dengan tulab ilm yang lainnya, penggali ilmu agama yang lainnya, yang kemudian mereka ini paginya menggali dari macam-macam ulama, malamnya mereka mengulangi lagi, mengumpulkan, cocok-cocokkan, ya sehingga kadang-kadang mereka sampai lupa makan. Ya, Ibnu Abi Hatim menceritakan suatu kali kami pulang dari belajar melihat ada orang jual ikan, kami beli ikan itu dalam kondisi segar. Kemudian kami taruh karena mau makan, mau masak, nggak sempat lagi karena harus mengejar pengajian ulama sono. Setelah itu ulama berikutnya sampai pulang udah nggak sempat makan dia. Kemudian harus mengumpulkan, mencatat segala macam. Lihat kesungguhannya ulama di masa itu. Kapan dimakannya ikan itu? Setelah 3 hari sekalian. Hampir ikan itu mau rusak baru kemudian sempat mereka makan. Kenapa? Saking seriusnya mereka belajar seperti itu. Luar biasa betul. Bahkan kata Ibnu Abi Hatim, selama 7 bulan kami nggak pernah makan yang namanya marak itu, yang namanya kuah-kuah itu nggak pernah itu. Kenapa? Nggak sempat masaknya. Ya, ikhwani barakallahu fikum, ini menjadi pelajaran buat kita para tulab ilmu. Bagaimana ulama-ulama dulu itu bersungguh-sungguh dalam mendalami dan menuntut ilmu agama ini. Sehingga keliru kalau kemudian kita menemukan banyak tulab ilmu malah justru banyaknya tidur, cuman ngobrol, jalan-jalan, membuang-buang waktu yang kadang-kadang tidak berarti, sayang sekali. Makanya kesempatan kita untuk menuntut ilmu, gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan itu, mendapatkan sesuatu yang paling banyak dari apa yang kita harapkan. Ikhwani barakallahu fikum, inilah kemudian kira-kira gambaran ringkas dari apa yang akan kita bahas dari buku apa? Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Kalau kita lihat judulnya Aslus Sunnah, ya, padahal buku ini bicara masalah apa? Akidah. Kok dikatakan asal itu kan pokok ya? Al-asal apa ini menunjukkan sesuatu yang bersifat pokok, ya, yang di dalam arti bahwa pokok-pokok sunnah itu apa saja. Nah, as-sunnah ini diistilahkan oleh para ulama, ya, itu bukan hanya sebatas sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah hadis atau kaitan dengan masalah hukum, tetapi sunnah ini kemudian berkembang menjadi suatu pembahasan lebih spesifik masalah akidah. Ya, ketika mereka berbicara masalah bid'ah, maka mereka bicara tentang sunnah. Kalau sunnah dalam istilah ulama al-hadis adalah segala sesuatu yang mereka peroleh dari keyakinan, ucapan dan perbuatan serta persetujuan Rasulullah SAW, itu disebut dengan sunnah. Tetapi ketika sunnah ini berkaitan dengan akidah, maka sunnah lebih spesifik bicara masalah kira-kira 10 hal. Disampaikan oleh Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah ini ulama tabi'ut tabi'in. Beliau katakan as-sunnah 10. Ya, as-sunnah berapa? 10. Sunnah itu ada 10. Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, yang beliau wafat tahun 198. Lahir kira-kira 104, kemudian wafat tahun 198, dan Sufyan Ibnu Uyainah termasuk ulama terkenal dari kalangan ulama tabi'ut tabi'in. Yang kemudian beliau katakan as-sunnah 10. Faman kunna fihi istakmala sunnah. Sunnah ini ada 10 hal. Dan ini semua masih kaitan dengan masalah apa? Tauhid. Ya, yang itu ada 10 hal. Barang siapa yang menegakkan 10 hal ini, maka dia telah sempurna sunnahnya. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Siapa yang meninggalkan satu bagian daripada as-sunnah, maka dia berarti meninggalkan sunnah itu. Yang pertama apa? Itsbatul qadar. Sufyan Ibnu Uyainah menjelaskan 10 macam daripada sunnah. Yang pertama adalah itsbatul qadar, menetapkan adanya takdir. Karena ternyata saudara sekalian, banyak aliran-aliran sesat yang gagal memahami takdir secara utuh. Akibatnya terjadilah kelompok Qadariyah itu. Mereka mengingkari takdir Allah yang ada pada manusia. Manusia dikatakan bebas menentukan kehendaknya. Kemudian lawannya muncul juga namanya kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia seluruhnya ketetapan Allah, ibarat seperti robot.
tidak punya kehendak sama sekali. Semua apa yang terjadi dengan manusia itu kehendak Allah, tidak ada kehendak manusia sama sekali. Yang ini mengembalikan sepenuhnya kehendak manusia, yang ini kemudian menolak kehendak manusia, semuanya kehendak Allah. Nah, inilah yang kemudian kita diajarkan dalam sunnah Rasulullah bagaimana memahami secara utuh tentang itsbatul qadar ini. Kemudian yang kedua adalah takdimu Abi Bakar wa Umar, mendahulukan Abi Bakar dan Umar. Ini pun kita akan melihat kelompok yang menolak Abu Bakar dan Umar. Kalau Khawarij mengkafirkan para sahabat itu, ya, kemudian sementara Syiah mengingkari kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ya, bahkan kemudian mereka mengatakan kami tidak meyakini Tuhan yang membenarkan Abu Bakar Umar menjadi khalifah. Kami tidak meyakini Nabi yang Nabi itu membenarkan khalifahnya Abu Bakar dan Umar. Sampai seperti itu tingkatannya. Penolakan mereka terhadap Abu Bakar dan Umar. Makanya ini menjadi kesepakatan para ulama salafus saleh untuk kemudian mereka mengedepankan Abu Bakar dan Umar sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah al-haud. Yakin terhadap telaga al-haud, yaitu al-kautsar yang kemudian itu akan ditetapkan bagi Rasulullah SAW dan mereka yang kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang keempat adalah asy-syafa'ah, adanya syafaat. Ya, pembahasan-pembahasan secara rinci nanti bisa dibahas dalam kajian-kajian tauhid yang lain. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah mizan. Berkaitan dengan apa? Dengan mizan, timbangan. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan apa? As-sirat. Berkaitan dengan apa? Jalan yang akan mengantarkan manusia kepada surga, yang berarti harus melewati neraka dulu. Kemudian berikutnya apa? Al-imanu qaulun wa amal. Inilah yang sedang kita bahas pada poin pertama, bahwa di antara pemahaman sunnah itu adalah keyakinan iman mengandung qaulun wa amalun. Mengandung keyakinan ucapan dan apa? Dan perbuatan. Kemudian wal Qur'anu kalamullah. Quran adalah firman Allah. Itu harus menjadi bagian daripada apa? Keyakinan sunnah. Kemudian wal ba'tsu yaumal qiyamah, yakin terhadap kebangkitan pada hari kiamat. Dan yang terakhir wala taqta'u bisyahadati 'ala muslim, dan jangan memutus syahadat bagi setiap muslim kecuali ada sesuatu kepastian yang ada dalilnya yang menyebabkan seseorang itu dikatakan keluar dari Islam. Ikhwani barakallahu fikum, ini adalah bagian daripada sunnah dalam kaitan dengan akidah yang telah ditetapkan menurut penjelasan daripada Imam Sufyan Ibn Uyainah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, begitu pula Imam Ibn Abi Asim, mereka menggunakan penjelasan tentang tauhid dengan istilah sunnah. Ya, dari banyak ulama-ulama kita yang mereka menggunakan istilah sunnah. Meskipun kita menemukan ada sejumlah ulama lain menggunakan istilah lain untuk mengungkapkan tentang tauhid. Seperti umpamanya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah menulis kitab secara khusus tentang tauhid. Beliau dikasih judul At-Tauhid, karangan Ibnu Khuzaimah. Begitu pula Imam Ibnu Mandah menulis kitab tiga juz kitab, judulnya adalah Al-Iman, untuk menjelaskan tentang tauhid. Ada juga kemudian Al-Baghdadi menulis kitab dengan judul Usuluddin untuk menjelaskan masalah tauhid. Jadi ini adalah istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama tentang masalah tauhid. Kemudian As-Sabuni menulis tentang aqidatus salaf, ashabul hadis. Beliau menggunakan istilah akidah. Ya. Yang kemudian ada juga Al-Imam Abu Hanifah menulis kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Ya, untuk menjelaskan masalah tauhid, sementara masalah hukum beliau menyebutkan dengan Al-Fiqhul Asghar. Itu juga adalah penjelasan tentang masalah tauhid, yaitu apa? Al-Fiqhul Akbar. Kadang-kadang juga diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang tulis oleh Imam Al-Lalkai. Ya, begitulah istilah-istilah yang lainnya yang kemudian menjadi istilah yang terkenal juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga istilah juga as-salafus saleh. Ya, istilah dengan as-salafus saleh. Nah, ala kulli hal barakallahu fikum, ini semua adalah berbagai macam istilah yang digunakan oleh para ulama untuk mengungkapkan masalah masalah tauhid. Nah, karenanya sekalian penjelasan para ulama tentang masalah as-sunnah untuk menjelaskan masalah tauhid dimaksudkan untuk membantah kelompok-kelompok aliran sesat yang disebut oleh mereka dengan ahlul bidah, yang biasa mereka menyebarkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, baik itu dari kalangan Khawarij, Syiah maupun yang lainnya.
Ikhwani barakallahu fikum, inilah kira-kira poin utama dari pemahaman Ahlus Sunnah, kemudian wa'tiqaduddin, yaitu keyakinan berkaitan dengan masalah agama. Ikhwani barakallahu fikum, apa yang pokok dari poin yang pertama daripada kitab Ahlus Sunnah wa'tiqaduddin, meskipun sebelum kita menyebutkan poin ini perlu diketahui bahwa ada sejumlah ulama yang menukil ya poin-poin pokok ajaran daripada Imam Ibn Abi Hatim ini untuk kemudian diungkapkan oleh mereka dalam kitab-kitab mereka ya. Di antaranya yang disampaikan oleh muhakkik kitab ini yaitu al-Imam yang pertama al-Imam Husain Ibn Muhammad al-Habsyi al-Muqri, yaitu beliau wafat tahun 373 ya, itu pernah menukil secara utuh ringkasan dari Ibn Abi Hatim. Juga Ad-Dainuri ini juga menukil yang wafat tahun 400 Hijriah dari akidah yang disampaikan oleh Ibn Abi Hatim. Kemudian al-Imam Hibatullah Ibn Hasan Al-Alkai ya, dalam kitab Syarh Sunnah wa I'tiqaduddin yang kemudian banyak kita nukil, yang kemudian beliau juga menukil daripada Ibn Abi Hatim. Kemudian diantaranya Imam Dhahabi rahimahullah ya, kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu semua adalah para ulama yang menukil tentang ringkasan daripada Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi yang kemudian menjadi pedoman bagi pokok-pokok akidah Ahlussunnah dan para salafus saleh. Ikhwan barakallahu fikum, mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu al-imanu qaulun wa amal. Al-imanu qaulun wa amal. Keimanan itu ada mengandung dua hal, yaitu qaulul qalbi wa qaulul lisani. Ya, perkataan yang muncul dari keyakinan kalbu dan kemudian perkataan yang muncul dari lisan kita. Biasanya para ulama menggunakan istilah ya i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan. Mereka biasa menggunakan istilah yaitu keyakinan dalam kalbu dan ucapan dalam lisan. Ini bagian daripada keimanan. Kemudian yang kedua wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Makanya keliru kalau orang menganggap iman itu hanya di kalbu saja. Ya, atau orang menganggap iman itu hanya di lisan saja. Atau dua-duanya, iman itu hanya di kalbu dan di lisan saja. Jelas ini adalah keyakinan yang keliru. Sementara amal-amalnya tidak dikaitkan dengan keimanannya. Makanya iman itu ibarat sebagai pondasi yang dibangun di atasnya seluruh syariat Islam ini. Sehingga karenanya orang muslim belum tentu mukmin. Yang mukmin pasti Pasti muslim, karena orang mukmin dialah yang menjalankan syariat Islam ini saudara sekalian. Karena itu al-imanu qaulun wa amal adalah merupakan bagian yang sudah disepakati oleh para salafus saleh yang menjadi keyakinan mereka, yang kemudian inilah yang harus kemudian kita bawa dalam kehidupan manusia ketika kita merujuk kepada Al-Quran. Allah menyebutkan di antaranya adalah firman Allah SWT di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan ketiga. Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, di dalam ayat itu Allah menyebutkan hanya saja innama, sesuatu pembatasan. Yang dikatakan orang beriman itu siapa? Allah menyebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Makna bergetar di sini adanya rasa takut dalam diri orang itu. Sehingga kemudian ketika ada panggilan azan dia penuhi panggilan azan itu. Ketika kemudian ada panggilan kewajiban dia jalankan kewajiban itu. Ketika ada peluang untuk melanggar Allah dia tinggalkan itu. Ada rasa takut dalam dirinya. Ini tandanya orang beriman, kata Allah Taala. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Menunjukkan apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi sebagaimana pernyataan Ibn Abi Hatim, innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau Allah menyebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana,
Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya, itu berarti bisa jadi seseorang ketika kemudian melalaikan membaca ayat Al-Quran, ya, tenggelam di dalam dosa-dosanya, maka terjadi apa? Penurunan keimanan, semangat membaca Al-Qurannya berkurang, sehingga kemudian itu berarti adanya dosa-dosa pada orang itu. Karenanya ikhwani barakallahu fikum, kalau iman bisa bertambah, maknanya dia juga bisa apa? Bisa turun. Sehingga karenanya inilah yang kemudian menjadikan dasar oleh para ulama yang menyebutkan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Makanya untuk menjaga keutuhan iman ini, bagaimana kita selalu dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan segala macam dosa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim tentang anaknya Ibnu Abi Hatim ini. Dia katakan apa? Ma ra'aitu lahu dzamban. Aku tidak pernah melihat anakku ini berbuat dosa. Ya, itu pujian seorang bapak kepada anaknya. Ya, padahal namanya bapak itu kan paling paham tentang anaknya. Bagaimana perilaku anaknya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ibnu Abi Hatim ini? Beliau dipuji oleh bapaknya bahwa dia enggak pernah melihat anaknya berbuat dosa. Nah, ikhwan barakallahu fikum, bukan berarti dia nabi, bukan berarti dia rasul. Dia manusia biasa, mungkin saja ada perbuatan yang bapaknya tidak tahu. Tetapi ini adalah persaksian daripada bapaknya tentang kesalehan anaknya ini. Ala kulli hal barakallahu fikum, makanya Rasulullah menyebutkan apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya, bahwa Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat lain sebutkan 70 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha. Yang paling tinggi adalah menegakkan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalanan kaum muslimin. Nah, apabila kita melihat antara keyakinan la ilaha illallah dengan pelaksanaan menyingkirkan duri, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan yang disebutkan oleh Rasulullah. Beliau menyebutkan hanya global saja. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri itu. Ini menunjukkan antara iman dengan perbuatan sangat terkait saudara sekalian. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan rincian yang disampaikan dari pendapat Ibnu Hibban terhadap macam-macam keimanan yang itu ada 69 yang dinukil oleh Ibnu Hibban dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang dimana ada 24 dalam kaitan dengan kalbu dan 7 kaitan dengan lisan, serta 38 kaitan dengan perbuatan. Jadi semuanya mencapai sekitar 68. Kalau ada yang ingin melihat rinciannya, silakan melihat pada kitab Fathul Bari. Ya, di sana Ibnu Hajar rahimahullah telah menukil secara panjang lebar rincian yang disampaikan oleh Ibnu Hibban. Nah, ikhwani barakallahu fikum, dengan demikian maka kita menjadi jelas bahwa apabila kita meyakini iman ini bukan hanya sebatas keyakinan, bukan hanya sebatas ucapan, tetapi harus ada pembuktian. Kita melihat kenyataan umat kita ini bagaimana sekarang ini. Banyak orang mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi ketika kaitan sholat, dia enggak sholat. Ya, ketika kita melihat ada orang-orang yang sholat dia, tetapi ketika kaitan dengan kehidupan ekonomi, dia tidak mau ke ekonomi yang syar'i. Justru terlibat dengan riba, terlibat dengan penipuan, terlibat dengan perbuatan-perbuatan tercela. Dia berlawanan dengan syariat ini. Ketika kemudian seorang dia sholat, dia menjalankan rumah tangganya secara Islam, kemudian ekonomi secara Islam, ketika dia berpolitiknya jauh dari politik Islam. Ketika kemudian berhubungan dengan peradilan, dia jauh dengan peradilan Islam. Nah, ini ada masalah dengan umat ini. Makanya saudara sekalian, kalau betul keimanan ini dipahami oleh umat ini secara benar, maka hasilnya apa? Antara keyakinan, ucapan dan perbuatan ini adalah selaras. Yang terjadi sekarang ini, ketika antara keyakinan dan ucapan itu kemudian ada yang tidak beres dengan perbuatannya, berarti di sini ada sesuatu yang tidak beres. Makanya orang munafik itu antara keyakinan dan ucapan nggak nyambung dia. Ucapannya bagus, tetapi keyakinannya rusak dia. Ya. Sementara orang mukmin tidak seperti itu. Dia antara keyakinan, ucapan dan perbuatannya, dia selalu selaras dia. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan umat kita ini. Kenapa iman itu dia ucapan dan perbuatan? Karena memang itu harusnya jadi kesatuan.
Bahwa kemudian di masjid dia benar. Kemudian di sekolahan dia benar. Di rumah tangganya dia benar. Di masyarakatnya dia benar. Dalam kehidupan apapun dia selalu dalam kebenaran. Karena sesuai dengan keyakinan dan keimanannya. Coba antum lihat sekarang ini. Bagaimana kita lihat umat Islam di waktu sholat subuhnya. Di mana-mana dari ujung Aceh sampai ujung Irian, kita temukan umat Islam di waktu subuhnya. Di masjid itu sedikit sekali. Kenapa ini? Karena mereka di dalam pemahaman keimanannya ada masalah sekalian. Sehingga apa yang terjadi kita temukan di kalangan remaja umpamanya. Mereka yang tidak sholat antara umur 15 tahun sampai 25 tahun dari hasil penelitian salah satu lembaga nasional, yang sholat itu cuma 28%. Maknanya 72% anak-anak muda kita mereka tidak sholat. Padahal mereka mengaku dari keluarga muslim, orang tuanya muslim, tidak jarang mereka mengaku orang beriman, tetapi kenyataannya mereka jauh dari sholat. Coba kita lihat dalam kehidupan ekonomi mereka, umat Islam yang ada di Indonesia ini, 95% berhubungan dengan bank-bank konvensional yang ribawi. Yang mau berhubungan dengan bank syariah itu cuma 5%. Itu pun mayoritas yang ada di bank syariah mereka punya juga akses-akses di bank-bank konvensional. Ini menunjukkan ada tidak beres dengan kehidupan umat ini. Yang kenapa pemahamannya tidak utuh? Karena imannya bermasalah, maka perilakunya bermasalah. Nah, bagaimana kita ingin merubah seseorang yang umpamanya dia cenderung untuk suka selingkuh, atau cenderung untuk suka ke arah yang riba, atau cenderung untuk kepada minuman-minuman keras, atau cenderung kepada pelanggaran-pelanggaran syariat yang banyak itu. Ketika kita melihat orang-orang seperti ini, kita nggak cukup hanya menegur, sholat, jangan minum, jangan kemudian melakukan itu dan itu. Sementara kemudian keimanannya tidak pernah kita sentuh. Makanya saudara sekalian, inilah pentingnya kita memahami keimanan secara utuh, dimaksudkan untuk merubah perilaku orang itu. Sebab kalau kemudian kita lihat apa hubungannya iman dengan akhlak, Allah menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 bahwa kemudian alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadriballahu al-amthal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidak kamu lihat, kata Allah, permisalan kalimat thayyibah ibarat pohon yang bagus. Rasulullah SAW menafsirkan pohon ini dengan pohon kurma yang akarnya menghujam ke dalam, kemudian batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Bukankah ini satu kesatuan yang Allah gambarkan kepada kita? Kalau imanmu benar, maka ibadahmu kepada Allah pasti akan benar. Kemudian hasilnya akhlak mulia. Kamu menghormat sama orang tua kamu, kamu menghargai orang-orang yang tua, kamu menyayangi yang masih muda, yang kecil dan seterusnya. Ada akhlak mulia yang ada pada diri orang itu. Sehingga karenanya saudara sekalian, Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Muslim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus apa? Akhlaknya. Coba lihat, antara keimanan dan keakhlak ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara kita banyak melihat dalam seminar-seminar, dalam kajian-kajian, mereka bicara akhlak tetapi tidak bicara tentang keimanan dan tauhid. Bagaimana mungkin itu akan bisa terjadi? Mungkin itu seperti ibarat buah tapi buah imitasi. Kita lihat ada buah tapi dia imitasi. Ya, kalau dimakan plastik itu bukan buah sebenarnya. Kira-kira seperti itu ketika orang bicara masalah akhlak tetapi tidak bicara masalah keimanan. Karena ikhwan barakallahu fikum, ketika maksud daripada bagian ini, seseorang yang mukmin itu harusnya membuktikan dirinya bahwa betul-betul bukan cuma keyakinan tetapi betul-betul dalam bentuk suatu ucapan nyata, perbuatan nyata, sehingga kemudian menjadi muslim yang utuh yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Realitas kehidupan kita ternyata banyak yang tidak seperti ini. Inilah pentingnya kita menyerukan kepada manusia agar kemudian mari kita penuhi keimanan kita dengan pernyataan yang benar dan perbuatan yang yang nyata daripada pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup itu, kemudian menjaga keutuhan keimanannya supaya tidak merosot. Ibarat seorang yang naik gunung, ya kan? Dia ketika naik itu kan ada tantangan-tantangan, ada resiko.
kemungkinan dia jatuh, kemungkinan dia terperosok, kemudian dia naik terus, dia berusaha memanjat terus, sampai kepada tingkat yang puncak itu, sampai mencapai tingkatan istilahnya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah senang kepada kebaikan, jiwa yang sudah tunduk kepada Allah, jiwa yang kemudian menjalankan syariat Allah SWT. Yang dia cari hanya keridhaan Allah, yang dia cari bagaimana menegakkan syariat Allah SWT. Ikhwani barakallahu fikum, tentunya ini membutuhkan kesadaran dari kita, sehingga terus usaha itu tidak boleh berhenti. Sebagaimana orang yang naik gunung itu, dia berusaha terus menerus. Kadang-kadang dia jatuh, dia naik lagi. Begitulah dalam kehidupan kita menjaga keimanan ini. Ada kalanya iman itu naik sampai kepada puncak, kadang-kadang merosot lagi. Dan itu pun dialami oleh para sahabat. Di antaranya disampaikan oleh Imran bin Husain, juga pernah disampaikan oleh Handalah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, mengapa kalau kami berada di majlismu, surga itu seperti kami raih, tetapi ketika kami pulang terlibat dengan kehidupan di masyarakat, rasa itu tidak kami rasakan lagi sebagaimana kami merasa berdekat dengan kau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La kunta ala halik la safa'atkal malaikah. Kalau kamu menjaga keimanan kamu seperti kamu berada dekat aku, kamu akan dijabat tangani oleh malaikat. Dan apa yang terjadi sekalian? Mereka praktekkan itu. Sehingga bagaimana kemudian merasa dekat dengan Rasulullah di masjid, tetapi juga merasa dekat dengan Rasulullah di luar masjid, dalam kehidupan nyata. Begitu pula kita merasa dekat dengan Allah di masjid, bagaimana kita merasa dekat dengan Allah dalam kehidupan nyata di masyarakat kita itu. Inilah inti daripada innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa kemudian mengandung 5 hal. Ya, bahwa yang pertama al-imanu i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam kalbu, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dan itu berarti lisan kita bicara jangan sampai menyalahi syariat Allah SWT. Kalau sudah bicara harus muncul dari keyakinan dan tidak boleh lepas daripada ketentuan syariat. Makanya ngomongnya harus benar. Yang kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, melaksanakan semampu kita atas dasar apa yang kita punyai dari seluruh anggota tubuh kita ini untuk kita bawa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan yang kita punyai tadi itu. Sehingga kemudian perbuatan kita diupayakan semaksimal mungkin untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yazidu bit ta'at. Iman ini akan terus bertambah, meningkat dengan ketaatan-ketaatan. Makanya saudara sekalian, bagaimana kita lihat kehidupan para salafus saleh itu, mereka selalu menjaga keimanannya. Sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ta'alu bina nu'minu sa'ah. Mari duduk sebentar kita meningkatkan keimanan kita sejenak. Makanya mereka menjaga terus-menerus. Makanya ayat yang mengatakan fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai melakukan kebaikan, maka laksanakan kebaikan berikutnya. Bila Anda tidak disibukkan dengan kebaikan, maka Anda akan disibukkan oleh syaitan dengan keburukan. Makanya sibuk-sibukkan kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Inilah yang keempat. Adapun yang kelima adalah wa yanqus bil ma'asi, menjaga diri keimanan ini supaya tidak terjadi pengurangan, erosi disebabkan karena maksiat. Ikhwani barakallahu fikum, kalau kemudian 5 hal ini kita pahami secara utuh, kemudian kita jalankan secara benar, saya yakin akan terjadi perubahan di masyarakat kita ini. Paling tidak dalam diri kita lah, ya, kita praktekkan. Makanya jangan kita suka menyalahkan orang lain, sementara kita nggak pernah mengoreksi diri kita. Dulu para salafus saleh itu, mereka tahu hubungannya kepada Allah itu bermasalah karena mereka melihat perilaku kudanya sudah mulai larat. Ya, istrinya sudah mulai sudah mulai menuntut macam-macam. Ya, perilaku anaknya sudah mulai nggak benar. Itu sudah mulai dirasakan ada hubungan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa merasakan itu. Ketika sehari umpamanya kita bisa membaca Al-Qur'an sampai 5 juz, 10 juz. Kita sehari mampu menjalankan itu. Kemudian berjalan 3 hari, seminggu, kemudian terjadi suatu masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita memandang perempuan yang bukan mahramnya. Mungkin kita bicara yang kemudian mengandung sesuatu dosa. Mungkin kita berbuat sesuatu yang mengandung dosa. Apa yang terjadi? Semangat ngaji Qur'annya menurun. Kita semua bisa merasakan itu. Kemudian
Kita bisa merasakan kalau imannya naik, sholat jamaah selalu berpaling di depan. Ya kan? Ketika imannya sudah mulai menurun, kemudian sholatnya bukan lagi di depan, mungkin mundur lagi. Mundur lagi. Akhirnya sholatnya terlambat. Begitulah seterusnya sekalian. Nah, iman ini terus harus kemudian dipacu untuk selalu di posisi yang paling depan. Makanya kita semua bisa merasakan bagaimana pengaruh iman dalam kehidupan kita yang nyata ini sekalian. Sehingga karenanya para salafus saleh itu untuk menjaga keimanannya, mereka itu sibukkan dengan segala macam ketaatan, baik dengan sholat, dengan belajar, dengan sedekah, dengan taat sama orang tua, dengan berbuat baik kepada orang lain, dengan berpikir yang positif, dengan berbagai macam hal yang dapat kemudian mengisi waktunya, tenaganya, pikirannya dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, kalau kemudian ini dipahami secara benar, maka tentunya tidak akan kita lihat berbagai macam penyimpangan yang ada di masyarakat. Justru terjadi di masyarakat muslim terbesar di dunia. Ya, umat Islam Indonesia termasuk muslim terbesar di dunia. Dan kita sangat miris sekali, banyak tamu-tamu kita dari luar, dari Amerika, dari Eropa, dari negeri Arab, dari ASEAN yang datang ke Indonesia. Tadinya mereka mengira Islam di Indonesia ini betul-betul sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Ternyata nyampe di Indonesia, dilihat mallnya seperti itu, nggak kelihatan Islamnya. Ya, dilihat kemudian kehidupan di jalanannya, nggak kelihatan Islamnya. Ya, di mana Islam itu ditemukan? Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di masjid-masjid taklim. Tetapi dalam ranah kehidupan nyatanya, umpamanya di medianya, di televisinya, nggak kelihatan Islamnya itu. Ya kan? Coba kita lihat dalam kehidupan radio-radionya, banyak kemudian yang mengandung penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Sehingga realitas kehidupan, ketika orang umpamanya datang ke pasar ingin cari makan halal, ya, kemudian dilihat macam-macam makanan yang ada di masyarakat, ya, sulit mencapai kemudian yang betul-betul halal itu sepertinya kok nggak kelihatan banget gitu. Subuhat yang terjadi di masyarakat luar biasa. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dengan umat ini. Makanya tidak ada jalan untuk memperbaiki semua keadaan yang ada ini kecuali kita harus kembalikan perbaikan dari segi tauhid. Tetapi jangan berhenti di situ. Kemudian bagaimana menegakkan tauhid ini secara nyata dalam bentuk menegakkan syariat Allah SWT sesuai dengan kemampuan. Nah, tentunya kalau kita memahami secara utuh ini, kita akan menemukan ada penyimpangan dalam kelompok lain. Ya, di antaranya ada kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini meyakini iman cukup hanya di kalbu saja. Ya, bahkan mereka mengatakan cukup di otak saja. Namanya ma'rifah. Iman itu cukup pengetahuan. Ya, kalau orang sudah punya pengetahuan, mukmin dia. Ya. Dan inilah yang kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok kebatinan dan sebagainya. Eling. Ya, imannya cuma eling itu. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas rusak keyakinan seperti itu. Atau kemudian seperti kelompok yang namanya Al-Karamiyah. Iman itu cukup di hati saja. Ya, jelas ini juga keliru. Kalau tadi Jahmiyah cukup di otaknya saja, di pemikiran, di pemahaman, ini Karamiyah mengatakan cuma di hati saja. Atau kemudian Asy'ariyah mengatakan iman itu cukup di lisan saja. Nah, ini muskil ini. Kemudian tidak ada kaitan dengan perbuatan, tidak kaitan dengan keyakinan, cuma di lisan saja. Atau kemudian Murji'atul Fuqaha, ada sebagian para fuqaha yang masuk ke dalam kategori Murji'ah yang kemudian mengatakan iman itu cukup dari keyakinan sampai di lisan saja, tidak ada kaitan dengan perbuatan. Jelas ini keliru. Atau Khawarij yang mengatakan iman itu mengandung ucapan dan perbuatan, tapi iman itu hanya satu, tidak boleh dikotori dengan maksiat. Kalau orang berbuat maksiat, imannya rusak dia. Ini masalah lagi ini. Ya, sehingga kemudian kalau ada orang mukmin dia berzina, maka keluar dari imannya dia, keluar dari Islam, maka kafir dia. Makanya itulah kelompok Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang disebabkan karena orang itu berbuat dosa. Ketika orang makan riba, itu berarti mencederai imannya, maka kafir dia. Ketika orang itu berzina, maka dia kafir kepada Islam. Padahal Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Betul, ketika orang itu berzina tidak lagi dikatakan mukmin. Dia keluar dari iman, menjadi apa? Muslim dia. Karena dia berbuat dosa, tapi tidak boleh dikatakan keluar dari Islam. Karena dia masih muslim. Nah, makanya kita ingatkan mereka yang membuat dosa itu, hati-hati kalian.
Dengan kalian berbuat dosa seperti itu, kalian akan meruntuhkan keimanan itu sehingga keluar menjadi mukmin, menjadi muslim. Tetapi ketika kemudian sampai kepada kekafiran, baru dia dikatakan keluar dari Islam. Ikhwani barakallahu fikum, dengan demikian maka menjadi jelas bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang ini sekarang beredar di masyarakat kita. Meskipun mereka tidak kenal Jahmiyah, mereka tidak kenal Karramiyah, mereka tidak mengatakan Asy'ariyah, atau mungkin mereka tidak mengatakan Murji'atul Fuqaha seperti itu, tetapi kenyataan masyarakat kita masih banyak yang punya keyakinan yang seperti ini. Inilah pentingnya kemudian kita dakwahkan agar kemudian mereka menjadi paham bahwa iman tidak cukup dengan keyakinan, sampai kepada perbuatan, ucapan dan perbuatan, sekaligus pembuktian untuk selalu dijaga supaya tidak terjadi penurunan keimanan. Yang terjadi adalah peningkatan kualitas keimanan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat buat kita sekalian, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya dari kira-kira 43 poin yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terus-menerus buat kita semuanya agar keimanan kita menjadi utuh dan kita berusaha betul untuk mengikuti manhaj salafus saleh dalam bentuk keyakinan, ucapan, perbuatan, dan betul-betul dalam penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.